Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un. Nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu menyayat hati, menyentuh, sedih, murka, marah, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Itu Ba'alawi banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu, Kiai. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim, man ghasyana falaisa minna. Buka kitab Sahih Muslim, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Jadi Rasulullah Muhammad itu ketahuan asli atau nipunya, Kiai. Itu kalau Rasulullah Muhammad dijumpai dalam mimpi atau pengalaman spiritual, pasti mengajarkan Al-Quran atau hadis. Dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Tidak mungkin bertentangan dengan fakta ilmiah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah ketika hidup, dengan fakta ilmiah, dipastikan itu bukan Rasulullah. Atau pura-pura mimpi, ngarang mimpi, ya. halusinasi. Gitu. Jadi Rasulullah sudah mengancam, khususnya yang diancam seluruh klan Ba'alawi, jangan lagi setelah ini mengaku dzurriyyat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golongan kami, jamaah kaum muslimin. Jangan kau gunakan nama Rasulullah untuk menginjak umatnya, untuk menghina umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Paham? Kalian itu bukan keturunan. Kalau kalian memang keturunan, datang ke sini untuk tes DNA 7 kali 24 jam, kami tunggu. Nggak punya uang, kami bayar. Setuju, Kiai? Setuju. Datang ke sini, ke Pleret ya? Ke Pleret, ke Raudhatul Fatihah Ya. Kita patungan. Ya, saya bayarin 7 nanti. kali 24 jam. Kalau enggak, jangan ngaku lagi sebagai dzurriyyat Rasulullah. Penipu kalian itu. Kemudian mimpi saya yang ketiga, itu saya dipesan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada salah satu cucunya. Beliau menyebut dengan nama KRH Fakih. Masih ingat nggih? KRH Fakih. Kenapa Rasulullah menyebut seperti itu? Ya saya nggak tahu. Itu bukan keilmuan saya. Itu nanti biar KRH Fakih yang menjelaskan. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menjelaskan bahwa kamu jangan takut, kamu jangan tunda-tunda lagi. Sampaikan mimpi itu kepada KRH Fakih untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia. Begitu. Jadi setelah itu ya saya nggak mungkin menunda lagi. Saya langsung japri karena kebetulan nomornya pernah saya simpan, Kiai. Pernah satu grup WA. Begitu, Kiai. Terima kasih.
Terus saya ini tanya, penasaran juga gitu. Saya boleh tanya, ini cucu apa ini? Cucu ideologis atau cucu apa? Kalau dari penjelasan itu nggih cucu ideologis Cucu ideologis. dan cucu Biologis. biologis. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Nah, sekarang saya gantian tanya. Halo, Beb. Halo. Jangan dipanggil Habib Kiai. Oh ya, nggak boleh. Sayyid. Oh, saya ya. Yang Habib jangan dipanggil Sayyid, yang Sayyid jangan Oh, dipanggil betul, Habib. betul. Habib itu Yahudi. Oh, Habib itu Yahudi. Yahudi. Oke. Al-Maidah 18, ayat 6 itu dibenci sama Allah. Oh iya ya. Kok bisa dipanggil sama Rasulullah KRH itu gimana ceritanya? Monggo. Orang awam kan taunya KRT. Orang awam kan taunya KRM MH. Kenapa bisa dipanggil KRH? Saya sendiri juga heran. Tapi karena itu dawuh Kanjeng Nabi, ini saya takut masalah ini karena saya sama sekali merasa shock. Bukan saya senang, tapi saya justru merasa malu dan tidak pantas kalau Kanjeng Nabi memang benar dalam mimpi itu menyebut seperti itu. Sebenarnya apa perlu diceritakan? Tidak perlu ya. Diceritakan saja Kiai. Biar saya nggak jadi korban bully seluruh Indonesia. Jadi saya sendiri juga akhirnya kenapa kok Rasulullah menyebut KRH? Jadi begini, saya gelar KRT Kanjeng Raden Tumenggung saya dapat dari Keraton Surakarta di Ningrat. Nah itu gitu. Yang ini kekancingannya resmi, raja yang tanda tangan, bukan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua dari Sinuwun Sultan Suryo Alam Demak, entah apapun ceritanya ya kan, yang jelas pokoknya beliau yang berhasil menegakkan Keraton Demak sekarang ya kan, terlepas dari banyaknya pertarungan atau perpecahan di antara keluarga, saya tidak mau turut campur tangan di situ. Tidak Dan mau itu terlibat. satu-satunya sultan yang pandai memijat. Dia punya keahlian supranatural ya. Juga tobib, itu gitu. Nah, dari Sultan Surya Alam saya dikasih kekancingan Kanjeng Raden Mas Haryo KRMH. Lah kalau Rasulullah menyebut KRH itu saya buka literasi, KRH itu gelar untuk kalau nggak salah untuk udek-udek ya, turun ke-6 dari raja. Lah wallahu alam, apakah benar seperti itu ya, nanti kita telusuri benar tidaknya. Tapi kalau dari HB kan Sudah. kira-kira anu ya. Jangan bahas itu, saya tidak berani. Nanti. Itu nanti aja. Kalau saya udah dapat kekancingan baru saya buka ke umum. Sudah dikonfirmasi. Sudah terkonfirmasi ya. Kalau memang sesuai dengan data di keluarga kami dari komparasi, kompilasi, kolaborasi dari berbagai pihak, ada indikasi ke salah satu Hamengkubuwono, saya garis ke 6 melalui BPH Fulan. Itu kalau memang benar ya berarti Rasulullah menyebut KRH itu memang benar dari turun ke 6, artinya udek-udek. Nah itu, tapi saya tidak berani menyebutkan dan saya juga tidak berani menyampaikan di sini. Khawatir saya salah. Kalau salah kan malu-maluin. Apalagi kalau kemudian ternyata ya itu tadi saya dianggap cucu Kanjeng Nabi. Waduh, ini saya tidak kuat saya menerima beban ini karena saya merasa tidak pantas demikian. Kalau Gus Suat jelas pantas ini. Walaupun kami masih kerabat tapi beliau lebih pantas. Karena apa? Karena ada buktinya. datuknya itu langsung wali kutub gitu. Mbak Abdul Rauf ya. Mbak datuk saya itu sepupunya Mbak Abdul Rauf, Kiai Madya Kromo. Cucunya Kiai Syabuddin Katen. Kalau panjenengan mungkin pantas karena mimpi Kanjeng Nabi berkali-kali. Ya, kalau saya mohon maaf tidak Kiai. pantas. Darah saya merah bagaimana darah orang Nusantara. Ya. Saya makan di bumi Indonesia tidak mengenal kasta. Oke. Orang biasa saja lah, orang umum aja lah saya. Oke, kita Ya. lanjut ini Monggo, kayaknya lanjut. topiknya belum selesai. Masih ada Selesai. satu kitab lagi yang. Ya. Kemudian para youtuber yang suka merosting saya, silahkan buka kitab Sa'adatud Daurain fi sholati ala Sayyidil Kaunain, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 425. Di sini menerangkan bahwa ketika seseorang mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh setan. Pertama, yang kedua, dan di sini mimpi bertemu dengan Rasulullah itu Rasulullah bisa mewujud dalam berbagai macam wujud. Ada yang saya sendiri kayak pernah ditemui Rasulullah dalam wujud orang tua usia 60 Kiai pernah usia paling tampan 30-an yang keindahan Rasulullah ketika menjemput saya di depan gerbang pintu surga
itu cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya surga. Makanya benar kalau cahaya surga dengan cahaya Rasulullah itu kalah indah. Dan tujuan para wali itu hanya berkumpul bersama Rasulullah. Bukan surganya. Bukan surganya. Kenapa? Ya karena Rasul di surga ya kita ikut Rasulullah. Iya. Gitu. Di sini dijelaskan halaman 425 bahwa banyak para ulama, banyak para orang soleh itu berjumpa dengan Rasulullah dengan berbagai macam wujud beliau. Jadi jangan heran. Panjenengan baru ada orang mengatakan mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali, heran. Ada riadohnya, ada perjuangannya. Enggak tidur, ngarang, mimpi, halu, buat dawir, buat ngamen, buat menginjak. Naudzubillah min dzalik. Buat ngawinin cewek. Wah, naudzubillah min dzalik. Kalau bosen dibuang. Ya. Belanjanya minimalis. Masa korbannya 26? Pas-pasan. Masa korbannya 26? Siapa itu yang korban 26 itu di Jakarta itu? Iya. Marga siapa itu? Ya. Ada itu. Itu Jangan. korbannya juga telepon saya itu, si Wah, Mbak Dirga itu. repot. Ya. Ingat ya, hadis Rasulullah buat kaum Ba'alawi di tahun ini. Man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ayo mari kita ulang. Man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Yang Habib jangan ngaku Sayyid. Karena Habib itu kan turunan Yuya, Kiai. Turunan Yahudi. Iya, turunan Upload penasihat Fir'aun. Ya. Gimana mau ngaku Sayyid? Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Bahaya. Ya, Rasulullah nggak boleh. Soalnya ini mohon maaf Kiai, Ya. di YouTube banyak channel-channel yang asalnya titik-titik, Habib titik-titik, bin titik-titik, berubah jadi Sayyid sekarang. Ya. Itu kalian sudah menasabkan yang bukan leluhur kalian. Betul. Pesan Rasulullah dalam mimpi saya, ya. Janganlah seseorang menasabkan kepada orang yang bukan leluhurnya. Makam dibelokin itu dosanya lebih berat. Misal ini, Kiai Fuad ngaku keturunan Sultan Brunei. Kurang ajar apa enggak kira-kira? Kurang ajar banget. Kurang ajar. Iya. Tapi lebih kurang ajar lagi kalau makam keturunan Sultan Brunei diba'alawikan. Iya, Coba iya. kalau di Brunei gimana itu yang diba'alawikan itu? Oh ya, hukum pancung. Hukum pancung ya? Iya. Kenapa Kiai? Nah kan Brunei itu negara Syariat Islam. Ya. Untung kalian di Indonesia itu gak dipidanakan, untung. Ya. Sekarang Ba'alawi seluruh Indonesia ya, siapapun itu, dengerin saya bicara. Ketika Rasulullah itu perang Khaibar, buka kitab masing-masing. Ketika Rasulullah perang Khaibar, itu Rasulullah pernah menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Ya. Tertera di semua kitab. Ya. Tapi ketika perang Khaibar selesai, Rasulullah menghapuskan hukum halal pada kawin kontrak, nikah mut'ah. Jadi ada nasahnya, ada penghapusnya. Ba'alawi, kalian telah mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah. 200 tahun menipu bangsa Indonesia. Kalian harus meralat perkataan kalian secara terang-terangan di seluruh pengajian kalian. Mengakulah kalau kalian bukan keturunan atau dzurriyyat Rasulullah. Karena apa? Sifat Rasulullah itu amanah, bisa dipercaya. Kemarin kalian kenceng-kenceng, di dalam darah kami mengalir darah Nabi. Sekarang kalian harus meralat, karena di anak kalian nggak ada darah Rasulullah. Darah Yuya, penasihat Fir'aun, iya. Darah Yahudi Askenasi, iya. Kalian harus mencabut dan meralat perkataan kalian. Kalau enggak, kalian berarti tidak bersikap amanah. Salah satu sifat Rasul. Kalian juga harus menyampaikan bahwa kalian itu korban doktrin leluhur. Sampaikan kalau kalian secara tes DNA tidak bersambung kepada Rasulullah. Sampaikan ke jamaah kalian dimanapun kan berada. Kenapa? Karena di antara sifat Rasul adalah tabligh. Harus menyampaikan kebenaran. Sebenarnya Kiai, kemarin menyampaikan mimpi Rasulullah soal Ba'alawi itu berat sekali. Berat banget, karena saya pasti orang yang akan dibully pertama kali seluruh Indonesia, yang akan diburu, yang terancam keselamatannya, yang akan dipersekusi. Monggo kalau ada yang mau mempersekusi saya,
memburu saya pastikan akan tuntut di ranah pidana. Dan jangan lupa Laskar Nusantara sudah bangkit, sudah bergerak. Sekali lagi ada persekusi, sikat habis. Dan siap bersama panjenengan. Iya. Pidana nggih. Itu ada Laskar Jamaah Berapa Islam. tahun pidana nih? Wah, jangan tanya sudah. Iya. Kalau sampai melakukan. Gak usah sampai pidana, kita pedang punya. Oh gitu. Nah, selanjutnya nggih, saya berkonsultasi sama guru mursyid saya. Ya. Kemudian saya berat untuk menyampaikan ayat ini. Guru saya mengajar 2 ayat. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau tak tahu. Saya memang demi Allah diutus Rasulullah untuk menyampaikan mimpi saya, untuk menghentikan penipuan kaum Ba'alawi, Bani Yuya, penasihat Fir'aun. Memang saya yang diutus Rasulullah, dan saya diutus mengaku sebagai utusan beliau. Gak mungkin saya berani mengaku utusan Rasulullah kalau Rasulullah sendiri yang gak merintah. Karena Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong untuk mengatasnamakan saya, Betul. menyangkut nama saya, Betul. silahkan pilih tempat tinggalnya di neraka manapun, silahkan. Oh ya, fat naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang mencatut nama Rasulullah untuk kebohongan, ya dia sudah memesan kapling komplek dalam neraka. Begitu. Kemudian yang kedua Kiai, saya tanya sama guru ini, gimana guru, saya berat ini, saya akan dimusuhi seluruh Indonesia yang muhibin pro Ba'alawi ini. Guru, gimana saya akan diancam, dipersekusi, dibully, dikejar dan lain-lain. Guru saya mengatakan surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidak ada pilihan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulullah telah menurunkan suatu ketetapan dan perintah, kecuali hanya patuh. Dan barang siapa yang membangkang terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, dia sungguh sangat sesat yang sangat jauh. Begitu terjemahan bebasnya. Karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima sebagai konsekuensi dari tugas. Dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya, membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Tolong ambilkan Quran. Ya, ini sumpah gimana ini? Pak, apa itu? Mubahalah gimana itu nanti? Jadi kalau kepengen saya Kiai, Ya. kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Nggih. Sudah dilihat. Ya, ini mau bermubahalah sekarang? Ya silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Itunya, apa namanya itu? Ya. Cangkir kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulullah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari
di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup nggih atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai. Bagi pendukungnya, Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, nggih, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. oke. Cukup, Kiai, nggih? Oke. Syahadat. Ya. Ditutup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.